Halo, assalamualaikum. Balik lagi di Food and Food. Hari kedua di Bandung, kita mau pindah tempat nginep nih guys. Tapi sebelumnya, mumpung kita masih ada di area Setiabudi, jadilah sekalian mampir di tempat makan yang udah lama banget pingin aku datengin. Namanya Dumuk Bareto. Dumuk Bareto berasal dari bahasa Sunda, yang artinya kurang lebih menggambarkan suatu tempat atau konsep yang memiliki nuansa pedesaan dan tradisional, seperti suasana rumah dan lingkungan pedesaan zaman dulu. Begitu masuk, kita langsung disambut sama suasana ala pedesaan Sunda. Ada properti sumur, saung bambu, warung kopi tradisional, terus banyak juga spot foto yang jadul banget. Bener-bener berasa kayak lagi main ke rumah nenek di kampung. Area makannya juga disetting setradisional ini guys. Bisa makan di balai-balai, kamu juga bisa pilih sitting area indoor maupun outdoor. Di sini juga ada jajanan tradisional kayak tahu gejrot, rujak bebek, dan es potong. Dan yang jualannya tuh emang pedagang aslinya gitu deh. Nah, kalau mau beli kopi, teh, gorengan, bubur manis, dan jajanan warung Tempo dulu, kamu bisa beli di warung Maukah. Sistemnya kita pesen dulu, langsung bayar di sini juga ya. Aku tuh suka banget sama yang namanya tahu gejrot, apalagi kalau pedes. Jadi udah pasti deh auto pesen ya. Untuk jajanan tahu gejrot, rujak bebek, dan es potong, bayarnya juga di warung Maukah. Nanti kupon pembayarannya kita kasih ke tukang tahu gejrotnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ya buat lihat ada menu apa aja sih di sini. Dan pas aku ke dalam, shock banget dong. Menunya tuh banyak banget. Sistem makan di sini prasmanan dengan berbagai macam menu makanan Sunda. Makanan Sunda yang jarang aku temuin juga ada di sini loh, kayak tutut, tumis genjer, lalapan daun tespong. Terus ada juga loh macam-macam sayur kayak sayur asem dan sayur lodeh. Banyak juga macam-macam lauk kayak ayam goreng kampung, ikan asin, ikan goreng, empal, pepes ikan, sampai sambal yang macam-macam banget. Dan yes, semua sambalnya nampol. Apalagi sambal dadaknya bener-bener pedes guys. Nasinya juga macam-macam, ada nasi putih, nasi liwet, nasi merah, dan nasi bakar. Asli deh, kalap banget, kayak pingin nyobain semuanya. Abis ambil-ambil langsung bayar di kasir ya. Dan untuk minumannya kita pesan dan bayar dulu di kasir. Baru deh nanti kita kasih bukti paymentnya ke staff yang jaga stand minuman. Kasih tahu aja staffnya kita makan di meja nomor berapa. Di sini juga ada fasilitas toilet dan musola ya guys. Lokasinya ada di bawah. Nah ini nih makanan yang udah kita pilih tadi, bener-bener kalap guys. Ini pun kita nggak habis ya, sampai kita bungkus buat kita makan di villa yang bakal kita inepin di hari ketiga. Untungnya nggak basi, karena pas baru sampai di penginapan kita langsung taruh di kulkas. Overall aku suka banget makan di sini, menu-menunya variatif. Untuk harganya menurut aku standar resto Sunda lah ya. Bukan dalam kategori murah, tapi cukup worth it buat kamu coba. Siapin aja budget 100.000 untuk satu orang ya. Tapi balik lagi tergantung dari seberapa banyak menu yang kamu pilih kalau buat harga. Udah puas makan siangnya, sekarang lanjut ya buat ke tempat nginep kita di Bandung edisi hari kedua, yaitu Tebing View Glamping Azana Hotels Collection. Sesuai sama namanya, kalau di hari ini kita mau nginep di glamping yang ada di pinggir tebing. Jadi udah pasti kebayangkan view-nya kayak gimana. Akses jalan buat ke Tebing View Glamping Azana Hotels Collection cukup bagus, tapi kita bakal ngelewatin beberapa jalan yang menanjak dan menurun. Jadi aku saranin ya, kalau kamu mau nginep di sini, pastiin pakai kendaraan dalam kondisi yang oke. Lokasinya sekitar 40 menitan dari stasiun Bandung. Kalau kamu naik kereta atau bus kayak kita, gampang banget kok buat nemu transportasi online. Nah, kalau udah ketemu jalan pertigaan ini, tandanya kita udah sampai ya di Tebing View Glamping Azana Hotels Collection. Langsung ambil jalan yang naik aja buat ke parkiran dan front office. Oh ya, untuk parkirannya ada juga loh yang di bawah buat tamu yang pilih tipe kamar superior. Untuk front office-nya ini ada di sebelah kiri ya guys. Jadi kita check-in dulu ya di sini. Oke guys, sekarang kita cekin dulu ya. Di sini nih front office-nya. Ada lobby area, resepsionis, toilet, dan wastafel. Untuk check-in di jam 2 siang dan check-out di jam 12 siang hari berikutnya. Proses check-innya juga cepat banget. Tinggal bilang reservasi atas nama siapa, pesannya via aplikasi tiket.com. Terus tunjukin kartu identitas diri kayak KTP atau SIM. Di sini nggak ada deposit kamar ya, tapi kalau kamu pinjam board games, ada deposit Rp50.000 yang bakal dikembaliin pas check out. Area lobbynya semi outdoor, jadi adem banget buat nunggu proses check-in atau check out. Di sini juga ada toilet, terus toiletnya juga bersih, ada wastafel juga di sini.
Oh ya guys, untuk saat ini tempat ini tuh belum ada akses untuk kursi roda. Dan untuk area parkirnya cukup luas ya. Untuk area parkir yang ada di atas ini dekat dari tipe kamar suite keluarga Queen. Dan di sini juga ada Tebing View Resto, tempat buat kita sarapan besok pagi. Fasilitas kolam renang juga ada loh di dekat Tebing View Resto. Nanti aku tunjukin ya. Sekarang kita mau lihat kamarnya dulu. Saranku kalau kamu mau nginep di sini jangan pakai koper. Biar lebih fleksibel, mending pakai tas ransel atau tas apa gitu buat bawa barang-barang yang kamu butuhin selama menginap, karena jalan buat ke tenda pakai batu-batu kerikil kayak gini guys. Walaupun nginep di tenda, tapi pintunya pakai keycard kayak hotel. Tendanya ber-AC, wifi-nya kenceng, dan karena kita nginep di tipe kamar suite keluarga Queen, tempat tidur ukuran Queen-nya ada 2, jadi sekamar bisa buat 4 orang. Atau kalau ada tambahan orang, bisa pesan extra bed dengan harga Rp250.000 per orang, sudah termasuk sarapan untuk 1 orang ya. Asli guys, tempat tidurnya nyaman, disediain telepon buat komunikasi sama staff kalau kamu butuh apa-apa. Dan di sini juga disediain sajadah plus Al-Quran. Jarang-jarang ya glamping nyediain alat sholat plus Al-Quran kayak gini. Kamarnya bersih, bedding setnya bersih, disediain 4 bantal buat 1 tempat tidur. Nginep di sini tuh vibes campingnya berasa banget, tapi versi premium. Lihat aja guys, fasilitasnya selengkap ini. Mulai dari smart TV, kulkas mini, slippers, payung, safe deposit box, hanger, dan room amenitiesnya juga lengkap. Disediain teko listrik, gelas, 4 botol air mineral, kopi, teh, dan gula. Ada cermin full body juga. Dan ini sih gongnya, kamu harus lihat kamar mandinya. Baru kali ini ada glamping yang punya kamar mandi seluas ini guys. Kamar mandinya bersih, lengkap loh, ada bathtubnya juga. Jendela di kamar mandinya juga lebar banget. Jadi kamu bisa berendam manja sambil nikmatin pemandangan di taman belakang. Disediain juga toiletries, kayak handuk, sabun dan shampoo-nya 2-in-1 ya, ada di dalam 1 botol. Ada hair dryer dan pastinya ada water heater. Dan gak cuma itu aja, ada lagi loh spot yang bikin aku suka sama tipe kamar ini, yaitu taman belakang. Tamannya cukup luas dan terawat. Kamu bisa bawa kompor portable buat bikin shabu-shabu atau barbekyuan di sini. Dengan syarat cuma boleh di luar tenda. Kayak di halaman belakang ini. Bisa request kursi dan meja juga. Asik banget kan? Pasti kamu penasaran kan harga menginap di sini berapa? Yuk sekarang kita bahas harga dan cara pemesanannya ya. Udah jadi langganan aku banget buat pesan kamar di Tebing View Glamping Azana Hotels Collection pakai aplikasi tiket.com. Harga menginap di sini mulai dari 600 ribuan per malam. Aku nginep di tipe kamar suite keluarga Queen, harganya mulai dari 1 jutaan aja per malam sebelum pajak. Tapi ingat ya, harga menginap bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pilihan tanggal menginap. Tiket.com kasih instan cashback hingga Rp600.000 kalau kamu pakai kode promo aku STAYFF untuk pilihan penginapan di dalam dan luar negeri. Cashbacknya berupa beli-beli tiket points. Poinnya bisa kamu pakai buat pemesanan berikutnya. Mau tahu info lebih lengkapnya? Cek di aplikasi tiket.com ya. Follow @tiket.com buat tahu rekomendasi penginapan lainnya. Pesan kamar villa murah di aplikasi tiket.com. Mau kemana? Semua ada tiketnya. Oke, sekarang aku ajak kamu buat jalan-jalan sore keluar kamar. Udara di sini bisa dibilang masih berasa dingin, apalagi kalau malam hari, bisa mencapai 17 derajat. Di seberang Tebing View Resto ada area api unggun. Lokasinya ada di tebing, jadi view dari sini cakep juga, apalagi kalau malam hari. Nanti aku tunjukin ya. Area terbuka hijaunya luas banget guys. Cocok nih buat jadi tempat gathering, outing kantor, atau community. Dari sini kita bisa dapat view lembah, sawah, dan pegunungan kalau lagi cerah. Kalau malam hari dapat view city light yang indah. Di bawah ada tipe kamar deluxe dan di sebelah kanan ada juga tipe suite family yang kayak kamar kita. Tapi bedanya di sini tuh ada decknya. Kita jalan lagi ke atas ya, ternyata ada fasilitas amfiteater. Lokasi amfiteaternya ada di belakang Tebing View Resto. Pas banget nih buat kamu yang lagi cari venue acara kantor. Asik juga sekalian nginep bareng teman-teman kantor, karena ternyata di sini tuh banyak juga unit tendanya. Nanti kita review ya beberapa tipe kamar lainnya.
Di sini juga ada fasilitas musola, tempat wudhu, toilet, dan function room. Kalau kamu mau pesan kamar samaan kayak kita, minta yang garden view nomor 102. Di sini ada bangku panjang di bawah pohon yang super estetik buat jadi spot foto. Karena kita nggak bawa bekal makanan dan males order makanan via online yang belum tentu enak rasanya, jadi kita pilih buat makan malam di Tebing View Resto. Suasana malam hari di sini cantik banget guys, dengan pencahayaan taman yang cantik juga. Restonya buka dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam kalau weekdays. Tapi kalau weekend jam tutupnya itu sekitar jam 9 malam ya. Dari Tebing View Resto kita bisa dapet view kolam renang dan view city light pada malam hari itu cantik banget suasana di sini guys. Untuk ke kolam renang ada aksesnya nih langsung dari resto, atau kamu juga bisa lewat jalan yang ada di dekat front office. Jalurnya lewat sini nih. Sitting areanya juga ternyata luas ya di Tebing View Resto ini. Untuk kolam renangnya air dingin ya guys, dengan 2 tingkat kedalaman. Jadi anak-anak bisa juga renang di sini, tapi harus selalu dalam pengawasan orang tua. Sayangnya pas kita mau makan malam, area yang biasanya banyak kelihatan city light, di situ tuh kayak berkabut, jadi nggak terlalu kelihatan city lightnya. Buat makan malam, appetizernya kita cobain mixed fritters, isinya campur-campur, ada sosis, nugget, dan french fries. Main course-nya ada coconut butter chicken. Ini ayam file yang rasanya gurih, creamy, ada manisnya sedikit, pokoknya enak deh. Terus kita juga nyobain autentik empal gentong Cirebon style, lengkap pakai kerupuk, cabai bubuk, dan irisan jeruk nipis biar tambah seger. Untuk nasinya cobain deh garlic rice yang gurih dan pulen. Ada juga nih ayam berempah-rempah, rasanya gurih, digoreng agak kering tapi tetap juicy di dalamnya. Kremesannya juga gurih dan renyah. Overall aku suka banget sama menu-menu yang ada di sini, apalagi empal gentongnya. Isian dagingnya tuh banyak banget, porsinya juga banyak ya guys. Untuk harganya juga masih cukup affordable ya menu-menu yang ada di sini. Daripada pesan-pesan makanan online yang belum jelas rasanya, mendingan makan di sini aja. Pas banget lagi, ada bulan purnama yang nemenin kita api unggunan. Dan tahu nggak sih kalau fasilitas api unggun ini gratis, tapi cuma ada setiap malam minggu ya. Enak banget duduk santai di dekat api unggun, bikin anget badan karena makin malam udaranya makin dingin. View city light juga kelihatan dari sini guys, cakep banget. Pencahayaan di area kamar kita juga seterang ini ya guys. Lihat dong, di area kamarnya terang dan di kamar mandinya juga terang banget. Nah, kalau ini suasana malam hari di area taman belakang. Dapat view city light dan penerangan aslinya tuh lebih terang daripada di video ini ya. Selamat pagi. Pagi ini kita mulai dengan berendam manja with a view. Berendam air hangat di bathtub itu kayak bikin refresh badan dan pikiran loh guys. Duduk santai sambil bengong di sini juga asik banget tau. Oke, sekarang kita mau ke Tebing View Resto buat sarapan. Untuk sarapan dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi ya. Menu sarapannya buffet. Di sini kita ke staffnya dulu aja. Biasanya ditanyain dari kamar nomor berapa. Tinggal sebutin aja nomor kamar kamu ya guys. Untuk tipe kamar yang kita tempatin, free breakfastnya sampai 4 orang. Tapi kalau ada tambahan orang, kena extra charge di Rp125.000 untuk dewasa, Rp75.000 untuk anak usia 6 sampai 12 tahun, dan untuk anak under 6 tahun masih free ya, alias gratis. Menu sarapan di sini cukup variatif dan rasanya enak-enak loh. Mulai dari nasi goreng, mie goreng, ayam goreng,
tumisan sayur, dan tempe goreng tepung. Untuk minumannya juga variatif, mulai dari minuman dingin sampai yang panas juga ada, kayak kopi, teh, bandrek, dan wedang uwuh atau wedang secang. Sereal sama roti juga ada ya. Untuk dessertnya ada puding, buah potong, dan asinan buah. Ini seger banget. Yang paling aku suka di sini ada rebus-rebusan dan ada bubur ayam plus bubur ketan hitam. Di sini kita bisa sarapan dengan view kolam renang. Sayangnya pas kita lagi nginep kemarin cuacanya kayak kurang mendukung buat kita bisa ngelihat view gunung. Padahal kalau cuacanya mendukung, view gunungnya tuh bisa kelihatan jelas. Sitting area di pinggir kolam renang ini juga oke banget kok view-nya. Jadi kamu bisa pilih mau makan di area atas atau di area bawah sini ya. Untuk kolam renangnya ini ada 2 tingkat kedalaman ya, mulai dari 50 cm sampai 1 meteran. Dan di sini kelihatan ya bagian dangkal dan bagian dalamnya tuh sebelah mana. Jadi kalau anak-anak lagi ada di area kolam renang harus selalu diawasin ya bun. Takutnya dia malah melipir ke area kolam dewasa. Kamu bisa lihat sendiri ya guys, airnya tuh super jernih, kolamnya juga bersih. Jadi enak nih berenang pagi-pagi atau sore hari. Dan sekarang kita jalan-jalan ke area bawah yuk buat lihat tipe deluxe dan superiornya. Jadi tipe tenda ini pas banget buat kamu yang mau nginep bareng pasangan karena kapasitasnya untuk 2 orang. Untuk keluarga kecil sih masih oke lah ya, kayak 2 dewasa dan 1 anak masih bisa. Tapi kalau orangnya udah 4 orang sih mending ambil tipe kamar kayak kita. Nginep di sini tuh tanpa sadar kita bisa olahraga karena kemana-mana harus jalan kaki, trekking, naik turun tangga. Dan rasanya tuh enak banget gitu loh, ketemu sama matahari pagi, viewnya cakep, udaranya juga seger banget. Oke, sekarang kita lihat dulu tipe kamar deluxe double. Untuk viewnya ini bagus ya guys, karena menghadap ke lembah, ada kebun sayuran, sawah, dan dapat view city light kalau malam hari. Untuk ukuran kamarnya tentunya lebih kecil dari tipe kamar family yang kita tempatin ya guys. Tapi ya sesuai dengan kapasitas kamarnya ya, untuk 2 orang atau dengan tambahan anak kecil 1 masih oke lah ya. Dan kunci kamarnya juga sama ya, pakai keycard kayak hotel. Untuk kamar mandinya ada di dalam. Kamar mandinya bersih, lengkap dengan toiletries, water heater, ada handuk, wastafel, dan hair dryer. Untuk fasilitas di kamar tidurnya sama aja ya guys kayak di kamar kita, cuma beda di kuantitinya aja. Kayak tempat tidur di sini cuma ada 1 double bed dan air minum cuma ada 2 botol. Pokoknya sesuai sama kapasitas kamarnya ya. Selebihnya fasilitasnya sama aja, ada Al-Quran dan sajadah, telepon, wifi, smart TV, teko listrik, teh, gula, kopi, safe deposit box, hanger, slippers, payung, dan kulkas mini. Dan sarapannya juga cuma dapet untuk 2 orang. Enaknya kamar ini tuh ada mini balkonnya dan disediain kursi sama meja buat duduk santai sambil liatin pemandangan. Kebayang dong duduk berdua sama pasangan, ngobrolin masa depan sambil nyeruput kopi atau teh anget. Dan asiknya lagi ada hemok net bed buat rebahan santai atau foto-foto. Oke, sekarang kita lanjut ke tipe kamar superior. Lokasinya agak ke bawah ya, dan di ujung jalan ada parkiran buat yang nginep di area bawah sini supaya nggak kejauhan kalau harus ke parkiran atas. Untuk tipe kamar superior kapasitasnya juga sama ya buat 2 orang. Dan untuk fasilitasnya kurang lebih sama aja ya kayak kamar deluxe. Kamar mandinya juga sama aja, sama-sama lengkap toiletries-nya, ada water heater dan hair dryer.
Untuk tempat tidurnya, kamu bisa pilih di aplikasi tiket.com. Ada kamar yang pakai tempat tidur queen, ada juga yang twin. Jadi bisa pilih sesuai selera atau sesuai kebutuhan. Untuk fasilitasnya sih sama aja deh kayaknya sama kamar deluxe. Ada sajadah, Al-Quran, telepon, terus smart TV, wifi, safe deposit box, kulkas mini, slippers, payung juga bisa kamu request. Dan room amenitiesnya juga sama aja kok kayak deluxe. Dapat 2 botol air mineral, teh, gula, kopi, ada juga teko listrik. Bedanya tuh kayak cuma di layoutnya aja. Dan lokasinya juga ini agak ke bawah ya guys. Di sini juga ada mini balkon dan disediain 2 kursi plus 1 meja. Tapi di sini nggak ada hemok net bed kayak di kamar deluxe tadi ya. Oke deh, segitu dulu ya review tentang Tebing View Glamping Azana Hotels Collection. Insya Allah kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum.